Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Hadirin a'azzakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Hadirin sekalian, mungkin 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini, sebagian besar dari kita merasakan kesulitan ekonomi di segala levelnya. Buat para produsen barang-barang misalnya akan merasakan turunnya nilai produksi. Buat para produsen makanan bisa merasakan turunnya omset. Buat kawan-kawan kita yang berdagang di pasar-pasar bisa merasakan turunnya daya beli daripada masyarakat. Sebagian dari kita berasumsi mungkin sebabnya adalah peperangan yang terjadi di dunia saat ini. Sebagian dari kita berasumsi bahwa ini adalah dampak dari kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik di negara kita, atau bahkan transisi kekuasaan dan seterusnya. Maka hadirin sekalian, apapun kesulitan kita, apapun asumsi kita, maka khatib akan sampaikan 4 poin, hadirin sekalian, yang kita harapkan ini bisa menjadi bahan introspeksi kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, terutama di dalam kesulitan ekonomi yang sedang kita rasakan. Dan semoga ketika kita mengamalkan 4 poin ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkat sedikit atau banyaknya persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting hadirin sekalian, 4 poin ini khatib harapkan bisa menjadi pembeda antara kita seorang muslim dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melihat sebuah persoalan hidup. Yang pertama hadirin sekalian, di dalam urusan rizki yang sedang kita cari dan selalu kita cari dan selalu kita butuhkan, ingatlah satu hal, bahwa sebagaimana ajal, sebagaimana kematian Allah sudah tetapkan atas kita, begitu juga dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sudah ditetapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika, thumma yakunu mudghatan mithla dzalika, thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh
wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunda kalian dalam 40 hari. 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian dalam 40 hari itu pula dalam bentuk segumpal darah. Dalam waktu 40 hari itu pula berbentuk segumpal daging. Dalam waktu 40 hari itu pula Allah utus malaikat untuk mencatatkan 4 hal. Apa saja 4 itu? Bikat birizqihi. Yang pertama adalah rizki kita. Selama kita hidup di dunia sudah ditentukan. Wa ajalihi. Yang kedua ajalnya. Yang ketiga adalah amalnya. Yang keempat adalah susah senangnya. Hadirin azakumullah. Kalau kita ditanya satu persatu, kita pasti yakin satu titik di dalam kehidupan kita, kita pasti mati. Tetapi seringkali kita lupa, sebagaimana kematian kita yakin satu saat pasti akan datang. Ketika kita mencari rizki, kita sering lupa bahwa rizki pun sudah Allah tetapkan buat kita. Maka dari itu, hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hada Rasulu Rabbil Alamin, Jibril nafasa fi ru'i." Kata Rasulullah, ini datang utusannya Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihi salam, membisikkan ke dalam hatiku, innahu la yamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai semua rizkinya dimakan. Wa in abta'a 'alaiha, meskipun dia lari dari rizkinya tersebut. Maka pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab. Perbaikilah, perindahlah, perbaguslah cara kalian mencari rizki. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena rizki sudah diatur sama Allah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an ta'khuduhu bi ma'siyatillah. Dan jangan sampai obsesi kalian terhadap rizki yang kelewatan sehingga kalian mengambil jatah kalian tersebut dengan jalur yang haram, dengan jalur kemaksiatan. Fa innallah la yunalu ma indahu illa bi ta'ati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu rahmat, baik itu keberkahan di dalam harta kita, tidak akan pernah kita bisa menggapainya kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, pesan pertama yang menjadi introspeksi diri kita bersama di tengah kesulitan kita, pastikan kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memastikan bahwa cara mencari rezeki kita adalah cara yang halal. Lalu perkara kedua, hadirin sekalian, di dalam suasana kesulitan yang kita hadapi, selalu pertebal amal soleh kita dan perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib ingatkan bahwa yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang sepatutnya kita perbaiki komunikasi dengannya adalah yang maha pemberi rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya para penghuni Qaryah itu, mereka semua beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Kata para mufassirin, hadirin sekalian, di negeri Saba, ketika mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka masih memurnikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika masa panen mereka, mereka tidak perlu naik ke atas pohon untuk mengambil, memetik buah-buahan itu. Saking berkahnya tanah mereka, ketika musim panen tiba,
yang mereka lakukan hanyalah jalan ke kebun mereka dengan keranjang-keranjang buah di atas kepala mereka. Mereka masuk ke dalam kebun mereka tersebut, maka seketika itu pula jatuhlah buah-buah matang yang ranum di kebun-kebun mereka. Mereka masuk dalam keadaan keranjangnya kosong dan kemudian keluar dari kebun mereka dalam keadaan keranjangnya sudah penuh. Dan kata mufassirin hadirin sekalian, di negeri Sabah saat itu tidak ada ceritanya buah yang busuk, meskipun ia jatuh ke atas tanah, karena keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Dan perlu kita perhatikan juga hadirin sekalian, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizq bidzanbin yusibuhu." Sungguh seseorang di antara kalian terhalang dari rizkinya disebabkan karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Makanya dalam sebuah riwayat hadirin sekalian, ada orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dan kemudian curhat. Dia sudah lama menikah tetapi tidak kunjung dikaruniai anak. Tidak kunjung diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Maka apa jawaban dari Al-Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang lain datang kepada Al-Hasan Al-Basri, kemudian mengeluhkan perniagaannya. Dia sudah lama berdagang, berjual beli, berusaha, menjadi pengusaha, tetapi tidak kunjung juga diberikan kekayaan. Maka apa jawaban dari Al-Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang lain yang datang mengeluhkan di desanya, di daerahnya, kena paceklik yang sangat panjang, tidak turun hujan sudah lama sekali. Maka apa jawaban Al-Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hadirin sekalian, muridnya pun bertanya, kenapa semuanya orang-orang dengan keluhan mereka masing-masing dijawab dengan solusinya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Hasan Al-Basri membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian hujan yang lebat, memberikan rizki kepada kalian, anak-anak dan harta-harta benda kalian. Maka di tengah kesulitan kita, perteballah ketakwaan kita, perteballah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan basahi lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara ketiga hadirin sekalian yang perlu kita pahami baik-baik sebagai seorang muslim, bahwa modal terbesar kita di dalam mencari rizki adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu himasan wa taruhu butanan." Kata Rasulullah SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang indah, dengan tawakal yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung-burung. Mereka keluar dari sarang-sarang mereka dalam keadaan perutnya kosong pada pagi hari, kemudian sore hari pulang ke sarangnya lagi dalam keadaan perut sudah terisi penuh. Maka hadirin sekalian, burung tidak memiliki akal sebagaimana manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dia rizki-rizkinya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa modal utama kita di dalam mencari rizki adalah bukan kepandaian kita, bukan modal kita yang besar, uang kita yang banyak, bukan relasi kita yang kuat, bukan orang dalam kita. Modal terbesar kita adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita gantungkan seluruh hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita sebutkan kepandaian, relasi, modal dan seterusnya, itu hanyalah asbab, itu adalah sebab. Penentunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dan banyak sahabat lainnya ketika mereka harus meninggalkan kota Mekah karena panggilan hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang paling kaya di kota Mekah. Dia tinggalkan seluruh harta bendanya dan tidak keluar dari Mekah kecuali hanya bermodalkan pakaian yang dia pakai saja. Bahkan ketika di Madinah dia ditawarkan harta yang banyak, ditawarkan istri, ditawarkan berbagai hal, tetapi dia tidak menerimanya. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berusaha sendiri dari nol. Dan selanjutnya kita tahu bagaimana keadaan Abdurrahman bin Auf. Diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang banyak melebihi rizki yang Allah berikan kepada dia di kota Mekah. Dan kemudian hadirin sekalian, perkara keempat yang harus kita pahami baik-baik sebagai seorang muslim yang menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini, terutama permasalahan rizki dan ekonomi kita. Maka pahamilah hadirin sekalian bahwa benar kita manusia, kita diberikan tabiat oleh Allah Subhanahu wa taala cinta harta, cinta dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah." Kita dihiasi keindahan di dalam hati kita kepada perkara-perkara dunia, wanita, harta benda, kendaraan dan seterusnya. Tetapi hadirin sekalian, perlu kita perhatikan, jangan sampai obsesi dunia kita melebihi obsesi akhirat kita. Obsesi utama kita selalunya adalah akhirat. Ini kunci kesejahteraan di dunia maupun nanti di akhirat kelak hadirin. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu syamlahu, wa ja'alal faqra baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang obsesi utamanya adalah dunia, maka apa yang terjadi kepada orang-orang seperti ini? Allah akan cerai beraikan, Allah akan persulit urusannya. Dan Allah akan jadikan kefakiran itu ada di pelupuk matanya. Dia selalu dikejar ketakutan akan kefakiran. Dan obsesi dia yang besar terhadap dunia tersebut tidak mengubah apa-apa. Tidak datang kepadanya, rizki kepadanya, kecuali yang telah ditetapkan untuknya. Dan sebaliknya kata Rasulullah SAW, "Wa man kanatil akhiratu hammahu." Dan barang siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai obsesi utamanya, jama'allahu syamlahu, Allah akan permudah segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya, tidak bisa direbut oleh siapapun. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan kemudian dunia akan dipermudah olehnya bagi Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, jangan sampai kegiatan kita di dalam mencari rezeki dan kemudian kecintaan kita kepada dunia dan isinya itu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang lebih terobsesi terhadap dunia daripada akhirat. Maka perhatikanlah diri kita masing-masing. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil ladzi istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sekalian, sedikit mereview apa yang khatib sudah sampaikan pada khutbah yang pertama. Maka perhatikanlah di tengah kesulitan kita dalam mencari rezeki kita,
perhatikanlah. Yang pertama, bahwa segala rizki yang kita makan, yang kita terima, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian, di tengah kesulitan kita, perbanyaklah ibadah dan perbanyaklah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah modal utama bagi seorang hamba di dalam urusan dunianya dan akhiratnya adalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan segala hasil yang sedang diusahakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sebab-sebab duniawi. Dan yang keempat, hadirin sekalian, pastikanlah sebesar apapun dunia yang kita pegang, jangan sampai itu menjadikan kita pribadi-pribadi muslim yang mengobsesi terhadap dunia lebih besar daripada obsesinya terhadap akhirat. Dan tentu saja hadirin sekalian, yang terpenting daripada itu semua adalah kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hajat dunia dan akhirat kita, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai gulam, wahai pemuda, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.